Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, sebenarnya saya masih ingin Bapak Ibu berdiri, tapi Bapak Ibu sudah duduk, ya nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-10. Di mana saya diminta untuk menyampaikannya. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 1 dan 2, walaupun nanti kita akan melihat secara global bagian ini. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang pertama dan ayat yang kedua saja kita membacanya bersama-sama. LAI memberi judul Yesus mengutus 70 murid. Bersama-sama. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi penuai sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Saya dikirimi tema-tema sepanjang bulan Oktober ini. Dan saya kira tiap minggu dari minggu pertama sampai kemarin Bapak Ibu bicara tentang penuai. Hari ini kita bicara tentang sekarang waktunya untuk menuai. Sekarang waktunya untuk menuai. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan teks kita dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, sebenarnya ada tiga pokok penting yang Lukas ingin sampaikan, dan tiga pokok penting ini merupakan tanggung jawab setiap orang atau merupakan tanggung jawab gereja. Nah Bapak Ibu, kalau Alkitab bicara gereja tidak dimaksudkan dengan denominasi tertentu. Kalau Alkitab bicara gereja selalu menunjuk kepada orang. Jadi gereja itu adalah kumpulan dari orang-orang yang dipanggil untuk menjadi utusan Kristus. Lukas pasal 10 ayat 1 dan 2, bahkan sampai dengan ayat yang ke-12, ayat 24 berbicara tentang kita orang percaya sebagai utusan Kristus. Lalu yang kedua adalah ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37 bicara tentang belas kasihan. Bicara tentang belas kasihan dalam Kristus. Artinya kalau utusan itu orang di dalam Kristus, ayat 25 sampai ayat 37 itu bicara tentang bagaimana orang Kristen, bagaimana orang percaya sebagai utusan Kristus hidup dalam belas kasihan dan mempraktikkan belas kasihan itu. Bagian terakhir bicara tentang waktu untuk mendengar firman Allah. Artinya seorang utusan Kristus tidak mungkin menjadi utusan yang baik kalau tidak mendengarkan firman Allah. Seorang warga gereja tidak mungkin menjadi utusan yang baik, tidak mungkin menjadi saksi yang baik kalau tidak menyiapkan waktu untuk mendengar firman Allah. Mengapa begitu? Kalau kita membaca 2 Timotius 3 ayat 16, Alkitab adalah firman Allah yang Allah perintahkan ditulis untuk menuntun kita dalam kebenaran, untuk mengoreksi segala macam kesalahan kita, untuk mengajar kita bagaimana kita hidup benar. Nah, kita akan konsentrasi pada bagian yang pertama itu yang dijelaskan
kebutuhan, misi, dan cara mengatasi. Karena kita mau bicara tentang sekarang menuai. Bukan nanti besok, bukan nanti kapan-kapan, tapi sekarang. Nah, kalau kita bicara tentang sekarang menuai Bapak Ibu, maka Alkitab memberitahu kita ada dua hal di sana. Kebutuhan dan bagaimana kita mengatasinya. Kebutuhannya adalah kalau kita membaca di ayat yang kedua, tuaian banyak. Tuaian banyak, penuai sedikit. Pekerjaannya banyak. Kenapa? Karena pekerjaan penuaian itu seluas mana Bapak Ibu sekalian? Serius tapi tidak produktif. Kelihatannya semua serius. Ladang untuk menuai itu seluas mana? Terima kasih untuk jawabannya. Jadi ladang untuk menuai seluas dunia. Kalau kita persempit seluas Indonesia. Saya lihat temanya minggu lalu Bapak Ibu bicara tentang menuai di Indonesia. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir Telaut sampai NTT. Negara kita besar sekali. Saya naik pesawat dari Jakarta ke Hong Kong itu 4 jam 25 menit. Tapi kalau saya naik pesawat dari Jakarta ke Jayapura itu 5,5 jam. Belum lagi kalau saya naik dari Sabang. Wilayah yang menjadi tempat untuk menuai sangat luas. Alkitab memberitahu kita, tuaian banyak, penuai sedikit. Sudah sedikit, tidak semua aktif. Mending sedikit tapi semua aktif. Sudah sedikit, tidak aktif. Ngomong misi dianggap itu pos rugi. Karena keluarnya banyak, masuknya bukan ke rekening tapi masuknya di surga. Jadi Alkitab memberitahu kita, tuaian banyak, penuai sedikit. Cara mengatasinya adalah minta. Minta penuai dari yang punya tuaian itu. Kalau Bapak Ibu memperhatikan Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-38. Yesus katakan kepada murid-murid, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian itu. Supaya ia mengirimkan banyak pekerja. Di bacaan kita ayat yang kedua. Tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu minta kepada Tuhan yang mempunyai tuaian itu. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Berdoa. Artinya pekerjaan misi bukan hanya pekerjaan kita, tapi pekerjaan bersama dengan Allah. Maka segala macam kebutuhan harus kita minta dari Allah supaya dia mengirimkan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, 70 murid ini bukan rasul. Mereka bukan orang-orang terkenal. Mereka orang biasa dan ini sangat cocok dengan ayat yang kedua itu. Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja. Kata pekerja sebenarnya diterjemahkan dari kata bahasa Yunani yang artinya buruh kasar. Orang-orang biasa. Supaya ia mengirim, kata mengirim itu maksudnya secara ekstrim, mengirim itu maksudnya dilemparkan keluar, diutus keluar. Dan yang diutus itu bukan orang-orang ahli teologi, tapi orang-orang biasa. Yesus memerlukan orang-orang biasa untuk tuaiannya. Kalau begitu, tidak ada alasan. Saya bukan majelis gereja. Saya bukan penginjil. Enggak.
Di sini Yesus bicara tentang orang-orang biasa. Jadi kenapa begitu? Jemaat biasa adalah potensi gereja untuk mencapai dunia. Tiap hari yang berurusan dengan dunia, dengan orang pada umumnya, lebih banyak anggota jemaat yang gaul dengan orang di dunia sana, bukan? Para pengusaha, segala macam kegiatan. Anggota jemaat selalu dekat dengan masyarakat, dengan orang-orang yang menjadi sasaran Injil. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat yang kita baca pagi hari ini meyakinkan kita bahwa kita semua Bapak Ibu pasti bisa. Tidak ada orang yang tidak bisa kecuali tidak mau. Ada orang bisa, ada orang punya potensi tapi tidak mau. Tapi kalau menjadi utusan Kristus, menjadi warga gereja, bukan mau atau tidak, harus bisa. Kalau Bapak Ibu baca Matius pasal 4 ayat 19, Yesus katakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan, apa Bapak Ibu? Kujadikan penjala manusia. Dengan kata lain, setiap orang ikut aku akan kusuruh cari orang. Jadi mencari orang berdosa, tema kita menuai jiwa ya. Saya hanya berpikir bagaimana jiwanya diambil keluar dari orangnya. Tapi yang dimaksud ini jiwa dalam arti orang sebagai pribadi. Bahwa kita dipanggil untuk mencari orang berdosa. Setiap orang yang menerima panggilan Yesus, menjadi pengikut Yesus, otomatis menjadi pencari orang berdosa. Jadi, mencari orang berdosa bukan tugas gembala, bukan tugas pada pengerja gereja, tapi tugas siapa Bapak Ibu? Siapa? Saya. Setiap orang. Kalau semua orang itu nanti tidak jelas. Tugas mencari orang berdosa itu adalah tugas saya. Tugas saya, bukan tugas orang lain, tugas saya. Kalau Yesus pilih kita, dia tahu kita bisa. Dalam Yohanes 15 ayat 16, Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Kalau Yesus pilih, kira-kira dia salah pilih enggak Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Ya, ini repotnya kalau Bapak Ibu undang dosen, tanya melulu dia. Kalau Yesus pilih, salah milih enggak? Pasti tidak. Kalau orang merasa tidak bisa, masalahnya bukan pada pemilihan ya, tapi masalah pada dirinya. Jadi, penuai sedikit. Dan untuk mengatasi itu, setiap kita siap untuk menjadi penuai. Dan setiap kita siap untuk meminta Yesus Allah yang punya tuayan mengirim penuai. Nah, yang berikut Bapak Ibu sekalian, kebutuhan, misi dan cara mengatasinya. Pertanyaannya, kenapa kok sampai 70 murid? Kenapa enggak yang 12 aja cukup? Kenapa 70 murid? Ada alasan pertama. 70 itu angka simbolik dalam kaitan dengan penginjilan. 70 itu pertama menunjuk kepada tua-tua Israel yang membantu Musa membebaskan Israel dari Mesir. Yang kedua 70 itu menunjuk kepada 70 anggota Sanhedrin dalam pimpinan bangsa Yahudi. Dan yang ketiga, dan ini yang menarik, 70 menunjuk kepada 70 bangsa dalam Kejadian pasal 10. Apa maksudnya?
Kayaknya saya loncat ya. Nah, sebenarnya 70 di sini secara simbolik mau menunjuk kepada hal yang pertama. Bahwa dalam misi diperlukan orang banyak untuk menuai yang sudah menghuni. Yang kedua, bahwa orang-orang menuai membutuhkan wibawa. 70 anggota Sanhedrin itu adalah orang-orang yang punya wibawa. Adalah orang-orang yang tegas. Adalah orang-orang yang berdisiplin tinggi. Kalau kita mau merebut banyak orang dari perjalanan menuju neraka, diperlukan tindakan yang berdisiplin. Sesungguhnya misi, seharusnya gereja bukan bermisi pada bulan tertentu. Sebenarnya gereja yang sehat, gereja yang alkitabiah adalah setiap hari itu hari misi. Setiap minggu itu minggu misi. Setiap bulan itu bulan misi. Sepanjang tahun itu tahun misi. Kalau kita hanya setahun, sebulan sekali setahun, apa yang jadi? Mudah-mudahan bulan misi setahun itu hanya menjadi peringatan. Tapi bahwa tiap hari, setiap orang percaya, tiap hari adalah hari yang misi. Makanya mestinya kita nyanyi, bukan hari ini harinya Tuhan, tapi hari ini harinya misi. Hari ini harinya Tuhan. Betul Bapak Ibu nyanyi begitu? Ganti. Hari ini harinya misi, tiap hari nyanyi itu. Orang yang hidup dalam Kristus pasti merindukan orang lain. Dan kenapa 70 menunjuk kepada Kejadian pasal 10 itu berbicara tentang amanat agung. Bahwa Injil harus diberitakan kepada semua bangsa. Injil harus diberitakan kepada semua suku bangsa. Di negeri kita saja banyak suku bangsa, bukan? Kalau mau tahu berapa banyak suku bangsa Indonesia, tanya Jokowi. Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang menantikan Injil. Bapak Ibu sekalian, mengapa dua-dua? Ini juga angka simbolik. Kalau Bapak Ibu teliti Alkitab, banyak angka 2 yang digunakan dalam hal-hal yang penting. Yang pertama adalah angka 2 kita jumpai dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai ayat 12. Bahwa kalau 2 orang itu daya tahannya lebih kuat dibanding 1 orang. Sayang ayat ini hanya dipakai di undangan pernikahan. Orang hanya mengutip ayat ini untuk tidur bersama suami istri. Padahal sebenarnya ayat ini pakai dalam konteks kuat dalam memberitakan Injil, memerlukan 2 orang. Jadi seharusnya setiap pasangan, kalau boleh tahu, siapa yang ketika menikah pakai Pengkhotbah pasal 4 itu, 2 menjadi 1 di undangannya, ada enggak? Mudah-mudahan ada, cuma lupa aja. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, berdua itu lebih kuat. Kalau satu salah jalan, yang satu ingatkan. Tapi saya jalan salah jalan tadi, istri saya tidak ingatkan. Makanya kami putar di Padalarang. Berdua itu saling mengingatkan. Tapi ternyata 2 pun, bahkan tadi 5 orang di mobil pun masih salah jalan. Dan 1 mobil lagi ikut salah jalan. Saya bilang, kenapa Pak Jeffrey ikut salah jalan? Istri saya bilangnya ikut pemimpin. Bayangkan kalau pemimpin misi salah jalan. Apa jadinya? Jadi 2 itu lebih kuat. Yang kedua, kalau Bapak Ibu baca di Matius 18 ayat 16 dan seterusnya. Bahwa menurut Alkitab 2 orang saksi kesaksiannya dianggap benar. 2 orang saksi maka kesaksiannya tidak diragukan lagi. Itu sebabnya kenapa bidat saksi Yehova itu jalan 2-2 orang.
Mestinya kita malu sama bidat. Menyesatkan orang aja pakai cara Alkitab. Saksi Yehova kan jalan dua-dua. Yang satu yang dilatih, yang satu pelatih. Nah, kenapa? Alkitab memberitahu kita. Kenapa Yesus utus murid 12 orang itu juga dua-dua. Sekali lagi menurut Alkitab angka 2 itu angka simbolik untuk mendukung sebuah kebenaran. Jadi bukan sekedar 2 orang supaya tidur tidak kedinginan. Yang berikut adalah kesaksian dapat dipercaya. Bapak Ibu lihat banyak ayat di sana. Kesaksian dapat dipercaya kalau 2 orang. Saya lama jadi majelis gereja ketika masih di Jawa Timur. 4 tahun saya jadi majelis gereja. Kami kunjungan ke jemaat bukan 2 orang. 1 kompi. Habis gula orang itu untuk kasih minum. Kenapa? Karena ikut tradisi gereja bukan ikut cara Alkitab. Datangnya pakai jas lagi. Padahal seharusnya datang sebagai orang biasa. Makanya maaf aja ini, saya orang Protestan, jadi gereja Protestan. Makanya kadang-kadang juga suka protes. Orang Protestan itu semua serba aturan. Tapi bukan aturan Alkitab, aturan yang diatur manusia. Saya sebelum jadi majelis 3 bulan ditatar. Hanya ditatar untuk organisasi, bukan ditatar untuk memberitakan Injil. Waktunya uang jemaat habis untuk rapat soal organisasi, bukan dapat untuk misi. Kalau kesaksian 2 orang, maka akan kuat. Kalau Bapak Ibu perhatikan kisah pasal 9 dan pasal 10, itu Kornelius suruh 2 orang kepada Petrus. Kenapa 2? Kalau 2 orang Petrus percaya. Dan itu sebabnya Petrus walaupun orang Yahudi tradisi dilarang mengunjungi rumah orang kafir. Karena 2 orang saksi Petrus berangkat juga. Jadi angka 2. Untuk meyakinkan tentang kebenaran. Untuk meyakinkan tentang sebuah peristiwa. Dan karena itu Bapak Ibu sekalian. Apa yang diajarkan Alkitab, seharusnya kita lakukan itu. Saya sudah ikut mission trip ke Sumba Timur itu sudah 3 kali. Pak Samuel sudah berapa kali? Ya, biar aja dia tahu sendirilah. Saya 3 kali. Kemarin ini saya baru pulang hari Selasa malam itu 30 orang. Ramai-ramai. Tapi kemudian yang menarik ketika di Sumba Timur adalah menginjili orang pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu sekalian, Sumba Timur itu menguning untuk dituai. Kalau kita tidak tuai, orang lain menuainya. Dan anehnya, Bapak Ibu, di Sumba sekarang ada transmigran dari Kalimantan dan dari Sulawesi Selatan ke Sumba Timur. Padahal Sumba Timur itu daerah tandus. Sumba itu bukan tanah berbatu-batu, tapi batu bertanah-tanah. Artinya tanahnya lebih sedikit dibanding batunya. Anehnya orang ditransmigrasi ke sana. Dari dulu saya belajar transmigran itu untuk memajukan kesejahteraan orang yang ditransmigrasikan. Maka ditransmigrasikan ke daerah yang subur, ke daerah yang makmur, yang banyak airnya dan sebagainya. Ini ditransmigrasikan ke padang gurun. Anehnya di sana banyak babi berkeliaran dan mereka aman-aman aja dengan babi-babi itu. Ada apa sebetulnya? Sumba Timur, Sumba, Pulau Sumba terancam untuk jatuh ke tangan orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, berdua-dua menurut Alkitab memungkinkan kesaksian dapat dipercaya, memungkinkan saling tolong menolong dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi kesulitan. Alamat pengutusan untuk penuaian. 1, ke tempat orang-orang terlantar. Kalau Bapak Ibu memperhatikan Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai 37. Yesus dalam pelayanan di Galilea menemukan banyak orang lelah dan terlantar. Itu 1 di bait Allah.
Kalau di rumah ibadah saja terlantar, apalagi di luar rumah ibadah. Bapak Ibu percaya ada yang terlantar di gereja? Saya sudah 3 kali ke Sumba Timur, ditanya, kenapa ke gereja? Enggak tahu. Tanya siapa Yesus? Enggak tahu. Tahun yang lalu saya sama istri melayani di bimbingan pria di satu tempat. Anehnya, yang dilayani itu yang satu dukun, yang satu orang yang berdukun, dua-dua ketemu di gereja. Dukun dan orang berdukun masuk gereja, Bapak Ibu. Mau jadi apa? Ini yang terlantar. Banyak orang gereja masih terlantar. Contohnya kalau di rumah susah tidur, di gereja pasti cepat nyenyak. Contohnya pasca pulang dari gereja mampir di kuburan. Dulu orang tuanya hidup diajak berkelahi terus. Setelah mati baru diajak ngomong. Aneh bukan? Waktu orang tua hidup dibikin kesal sampai sakit kuning akhirnya mati. Dan setelah mati baru dikasih nasi kuning. Kucing kuning yang makan nasi kuning. Jadi Bapak Ibu sekalian, pergilah ke tempat di mana orang terlantar. Papua banyak yang terlantar. Indonesia Timur banyak yang terlantar. Tanah Toraja banyak terlantar. Saya baru pulang dari Mamuju bulan lalu. Banyak yang terlantar. Saya dan istri nginap di satu keluarga. Keluarga itu, ibu itu suaminya baru meninggal 3 minggu. Setelah itu kami datang. Dan semua ibu ini bersama anaknya, anak mantunya tidur di ruang tamu. Karena menurut tradisi di sana, orang yang mati itu rohnya akan keluar dari rumah setelah 1 bulan. Ketika PA di situ saya ditanya, roh suami saya ada di mana? Ini Kristen sejak kecil Bapak Ibu. Ini terlantar. Banyak orang Kristen tradisi, banyak orang Kristen turunan. Makanya kalau orang Kristen turunan itu Alkitab itu diwarna-warni. Warna orange, warna hijau, warna merah, sudah itu di garis bawah lagi. Alkitabnya mirip-mirip pelangi, malam susah dibaca. Apalagi kalau baca sambil tidur. Ayat 1-2 Alkitab di atas, ayat 3-10 Alkitab di bawah. Selesainya besok pagi. Tidak ada perintah untuk mewarnai Alkitab. Tapi banyak orang habiskan waktunya hanya untuk warnai Alkitabnya. Sebenarnya yang benar bukan mewarnai Alkitab, tapi memberi diri kita diwarnai oleh Alkitab. Tapi ngomong-ngomong saya mau tanya Bapak Ibu, Alkitab kita itu berapa pasal? Bapak Ibu Alkitabnya berapa pasal? Mudah-mudahan di pintu surga nggak ada soal jawab Alkitab. Mudah-mudahan. Kalau saya bisa ngomong sama malaikat di pintu surga, tanya aja semua orang Kristen itu pengetahuan Alkitabnya. Alkitab kita terdiri dari 1185 pasal. 89 pasal. Berapa pasal bicara tentang dosa? Halo Bapak Ibu punya Alkitabnya? Berapa pasal dalam Alkitab yang tidak bicara dosa? Kayaknya Tiranus harus bikin kursus deh di sini. Alkitab kita hanya 4 pasal tidak bicara tentang dosa. Kejadian pasal 1-2, Wahyu pasal 21, pasal 22. Karena Wahyu pasal 21-22 kita sudah di bumi baru tapi bukan di jalan holis. Kejadian pasal 3 sampai Wahyu pasal 20 bicara tentang dosa. 1185 pasal Alkitab bicara tentang dosa. Itu artinya bicara tentang dosa sama dengan bicara tentang misi. Sama dengan bicara tentang menuai. Bicara tentang pemulihan. Berarti kitab kita, Alkitab ini ada Alkitab yang berbicara tentang bagaimana menuai orang berdosa Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat. Yang kedua. Alamatnya domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Matius pasal 10 ayat yang ke-5 sampai ke-7 Yesus pesan. Jangan kemana-mana dulu. Ini terjadi sebelum Yesus disalibkan. Jangan kemana-mana dulu. Pergi kepada umatku Israel yang sesat. Cari dulu orang-orang di dalam gereja masih sesat. Supaya gereja sepakat memberitakan Injil. Sekali lagi banyak orang terlantar di gereja. Dalam pengalaman saya melayani, sudah 3 kali saya jumpa dengan majelis gereja main kartu di gereja. Karena di gereja itu ada 2 gereja yang berbeda. Di gereja itu ada ibadah pagi dan ibadah sore. Ibadah pagi habis itu nggak pulang. Majelisnya habis itu uang kolekte main kartu di situ. Sampai sore. Ketika saya masuk ke situ, kelebaan semua. Pak pendeta datang. Mungkin juga nyesal, kenapa pendeta cepat datang? Jadi Bapak Ibu sekalian, domba yang hilang, masih banyak orang hilang di gereja. Buktinya apa? Ada perceraian di sana. Dan Bapak Ibu tahu, ada salah satu sinode di Indonesia punya keputusan. Perceraian dibolehkan asal melalui pengadilan. Padahal Alkitab bilang apa? Yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sekarang boleh cerai asal lewat pengadilan. Hilang di dalam gereja. Lalu ke tempat tuaian yang sudah menguning. Bapak Ibu, adakah petani yang nunggu padinya tiap hari supaya cepat kuning? Marah-marah supaya padinya cepat kuning. Ada enggak? Pasti tidak ada. Kalau ada harus dibawa ke rumah sakit sumber waras. Petani yang baik akan menunggu padinya sampai menguning. Tapi kalau padinya sudah menguning, akan mengajak tetangganya untuk cepat dituai supaya tidak busuk atau tidak dimakan hama. Alkitab menyuruh kita pergi ke tempat yang sudah kuning. Papua menguning, Aceh masih belum menguning. Kenapa ngotot ke Aceh? Kenapa ngotot ke Padang? Makanya cepat digobokin di sana karena orang belum siap, kita sudah maksa. Kata menguning di sini artinya sudah siap untuk dituai. Kalau kita mempelajari Alkitab, Rasul Paulus tidak pernah berdiri menangis di pintu yang tertutup. Ditolak di Makedonia, dia pergi ke Athena. Ditolak di Athena, dia pergi ke Korintus. Ditolak di sini, dia ke tempat lain. Orang Indonesia enggak. Ditolak nangis-nangis di pintu yang tertutup itu. Makanya terkadang dibawa ke polisi kan. Karena apa? Cara kerja kita tidak sesuai dengan Alkitab. Alkitab Yesus mau pergi ke tempat yang bagaimana Bapak Ibu? Ke tempat yang sudah menguning. Jadi ke tempat orang terlantar di gereja, kepada domba-domba Allah yang hilang di gereja atau dihilangkan di gereja, dan kemudian ke tempat yang sudah menguning. Berarti seorang penuai harus punya mata yang tajam untuk melihat orang hilang di gereja, orang terlantar di gereja, orang terlantar di daerah-daerah Kristen. Bapak Ibu, nama saya Nimrod diambil dari Alkitab. Itu Kejadian pasal 10. Tapi saya diberi nama Nimrod bukan karena papa saya baca Alkitab. Saya diberi nama Nimrod karena tukang pangkas rambut ayah saya itu namanya Nimrod. Maka nama itu jadilah kepada saya. Tapi rupanya itu semacam kerinduan. Ayah saya rindu supaya anaknya itu bisa merawat orang lain seperti tukang pangkas rambutnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, banyak orang pakai nama Alkitab bukan karena baca Alkitab. Mungkin karena nama tetangganya dia sukai, dia kasih nama anaknya begitu. Lalu waktu untuk menuai selama hari masih siang. Yohanes pasal 4 ayat 35. Kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan selama hari masih siang. Selama masih ada kesempatan. Kita tidak tahu setelah 2004 Jokowi turun apa yang jadi di negeri ini, kita tidak tahu. Mari kita memanfaatkan 4 tahun. 4 atau 5 tahun. Ya terserah ibu, bapak ibu lah, mau 4 mau 5 terserah. Yang penting menginjil lah. Mari kita gunakan kesempatan selama hari masih siang di negeri ini untuk menuai. Yang berikut, peringatan tentang bahaya.
diutus ke tengah bahaya. Seperti domba di tengah serigala. Mana lebih berbahaya? Domba di tengah serigala atau serigala di tengah domba? Sama wae. Tetap bahaya. Alkitab mengingatkan kita, karena itu harus waspada. Waspada terhadap siapapun. Bapak Ibu bisa lihat ayat-ayatnya. Kalau kita baca ayatnya nanti saya nggak berhenti. Saya dikasih 30 menit ya Pak Samuel ya. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, waspada. Kedua, disiplin. Cermati, cari orang yang terbuka. Jangan kedor pintu orang yang masih tertutup. Kalau orang yang belum mau jangan dipaksa. Surga enggak butuh orang yang tidak mau. Jadi Bapak Ibu sekalian harus cermat, bukan asal-asal. Itu berarti haruslah cari orang yang dekat. Sekarang kan ada kan grup WA SD, ada grup WA SMP, ada grup WA SMA. Kenapa tidak manfaatkan grup-grup WA itu untuk bercerita tentang Yesus? Kenapa hanya ngerumpi, habiskan waktunya, habiskan pulsanya, hanya ngerumpi untuk hal-hal yang sementara? Kenapa tidak gunakan itu untuk berbicara tentang Injil keselamatan? Jadi Bapak Ibu sekalian, cermat cari orang yang terbuka. Jangan berlama-lama di pintu yang tertutup. Kalau tertutup jangan dipaksa. Tahun 84 saya penginjilan bersama tim Operation Mobilization di Kuala Lumpur. Kami di wilayah Petaling Jaya namanya. Kami mau bagi traktat ke rumah orang Melayu. Dan yang terjadi apa? Anjing galaknya dikeluarkan dari tempatnya, kami kocar kacir itu dikejar anjing. Itu karena apa? Mau ke tempat pintu orang yang tertutup. Jadi carilah orang yang terbuka. Doakanlah itu sebelum didatangi. Yang berikut, bentuk pelayanan. Bapak Ibu perhatikan di sana ayat yang ke-9 dari Lukas pasal yang ke-10. Dan memberitakan Injil, ayat 10, dan sembuhkan orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat. Alkitab menjelaskan bahwa pelayanan kita harus pelayanan yang holistik. Pelayanan diakonia, pelayanan sosial, pelayanan pemberitaan Injil harus berjalan bersama. Sayangnya gereja bagi manusia atas dua bagian. Jasmaninya diurus LSM, rohaninya diurus gereja. Tidak ada ajaran Alkitab begitu. Itu sebabnya kenapa 5.000 orang murid-murid suruh pulang, Yesus bilang enggak, kamu harus kasih mereka makan. Karena Yesus mau kita memperhatikan manusia secara utuh. Tidak boleh manusia dibagi atas jasmani dan rohani. Tidak boleh manusia dibagi atas jiwa dan tubuh. Manusia adalah satu pribadi yang memerlukan perhatian dari kita sebagai warga kerajaan Allah. Cara menuai, ikut teladan yang diajarkan oleh Alkitab. Saya kasih contoh. Pertama, Yesus dengan wanita Samaria. Wanita Samaria itu orang beragama, orang yang sedang menantikan Tuhan, tapi moralnya. Suaminya berapa orang Bapak Ibu? Suami perempuan Samaria berapa orang? Berapa? Berapa orang? 5, 6. Alkitab saya mengatakan dia enggak punya. Dia enggak punya satu suami pun. Yang 6 orang itu koleksi. Dia hanya punya hak guna pakai tapi tidak punya hak milik. Maka dia bilang Yesus, aku tidak punya suami. Dan Yesus bilang benar. Tapi banyak orang Kristen bilang dia 6 suami. Ada yang bilang 5 suami. Menantikan Yesus tapi moralnya bobrok. Orang beragama tapi nggak tahu Yesus. Orang Samaria itu hanya percaya 5 kitab Musa. Perempuan Samaria berjumpa dengan Yesus, menjadi penginjil di kampungnya. Yang kedua, kalau kita lihat di sana adalah Andrea setelah bertemu dengan Yesus, dia cari saudaranya Simon. Dia tidak pergi ke luar negeri untuk cari orang. Dia cari saudaranya. Dia tahu saudaranya belum hidup dalam Yesus.
Untuk apa kita pergi ke daerah jauh-jauh kalau saudara kita masih juga belum hidup dalam Yesus? Yang ketiga, Filipus. Filipus cari sahabatnya, cari teman namanya Nathanael, dibawa kepada Yesus. Alkitab memberi contoh kepada kita. Cara untuk menuai adalah cari orang-orang terdekat. Cari orang-orang yang sudah lama kita kenal agar kita mudah membangun komunikasi. Yang terakhir, sebelum saya dihentikan oleh Pak Samuel. Penutup. Pekerjaan misi atau penginjilan adalah tanggung jawab setiap orang Kristen. Melalui 3 hal, tenaga, doa, dana. Kenapa dulu orang membuat formulir dari suruh jemaat isi? Mau berdoa, mau pergi, atau mau dana. Sebenarnya itu cara yang salah. Alkitab tidak mengajar begitu. Yang Alkitab ajarkan adalah setiap orang melakukan 3 hal itu. Dia pergi. Karena dulu kenapa kasih dana? Karena dulu misi itu dianggap harus keluar negeri, harus keluar pulau, harus menyeberang laut dan sebagainya. Alkitab memberitahu pergi ke tetangga itu bagian dari misi. Kalau pergi ke tetangga kan tidak perlu transport kan. Masa hanya nginjilin tetangga ajukan proposal. Jadi 3 hal itu, daya, doa, dana, itu tanggung jawab setiap orang. Yang kedua, cara menuai, ikut contoh dalam Alkitab. Cari orang-orang yang terlantar. Yesus cari orang yang terlantar di seluruh Galilea. Cari mereka, cari ladang yang sudah menguning. Jangan maksa untuk matang. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita melaksanakan misi berdasarkan cara Alkitab. Yang berikut adalah menuai. Apa? Menuai selama hari masih siang. Kita tidak tahu malamnya Yesus datang atau malamnya politik berubah atau malamnya kita dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa. Karena itu selama kita masih ada kesempatan, selama masih hidup, apalagi menyanyi apa lagu itu, hidup ini adalah untuk apa? Untuk melayani. Bukan hanya nyanyi, tapi harus dipraktekkan. Lalu yang berikut adalah menuai di tempat yang sudah menguning. Waspada terhadap bahaya di mana Yesus mengingatkan kita. Tapi ketahuilah, Matius 20 ayat 20b Yesus katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukan aku menyertai kamu kalau kekurangan dana aku datang. Aku menyertai kamu senantiasa, artinya kenapa? Karena pekerjaan misi adalah pekerjaan yang sangat penting. Maka Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, kenapa Yesus menyertai? Karena ada bahaya. Yang ketiga, kenapa Yesus menyertai? Supaya kita menuai dengan berdisiplin. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita melaksanakan misi mengikuti pesan ajaran Alkitab. Mari kita berdoa.